Ya, Anda kembali menyaksikan Squawk CNBC Indonesia dan kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Vice President Wealth Management BRI, Martua Handrika Panggabean. Kita lanjutkan lagi dialognya Pak Martua. Pak Martua, apabila kita beralih begitu ya ke pertanyaan selanjutnya, di mana apabila kita melihat juga terkait aplikasi dari Brimo sendiri, apakah BRI juga menyediakan layanan perencanaan keuangan dalam Brimonya? Ya, terima kasih Mas Bram. Tentu saja kita, Bank Rakyat Indonesia akan senantiasa berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah-nasabah setia kita. Dan inovasi kita itu kita lakukan juga tentu saja melalui Brimo, di mana di dalam Brimo saat ini ada fitur personal financial management. Dan di dalam Brimo juga sudah bisa dilakukan pembelian produk-produk investasi maupun proteksi untuk menunjang pengelolaan keuangan nasabah yang lebih holistik. Jadi kita berharap melakukan pengembangan, membuat Brimo kita menjadi super apps, ya, di mana nasabah nanti cukup pakai Brimo bisa melakukan apa saja, transaksi-transaksi keuangan. Jadi semua transaksi keuangan itu semudah jangkauan jari saja, karena memang kita menyadari bahwa setiap pribadi itu memiliki tujuan keuangan, ya. Baik itu bisa itu jangka pendek maupun jangka panjang, dan kita memudahkan atau memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah untuk melihat atau mengecek kondisi keuangannya melalui personal financial manager ini, fitur ini yang sudah ada di Brimo. Kita berharap nasabah akan dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dengan menggunakan fitur ini, Mas Bram. Oke, baik. Pak Martua, tapi sebetulnya mengapa nasabah juga perlu paham terkait personal financial management yang ada di Brimo ini juga? Ya, karena memang kalau kita ketahui ya, sebenarnya untuk individu atau pribadi, itu kita mengistilahkan ada 3 pilar wealth management. Satu itu tentu saja wealth protection, jadi kita harus memprotek aset-aset, kita harus merencanakan agar aset-aset kita itu terproteksi, terlindungi. Nah, itu ada produknya, ada hal-hal yang harus dilindungi. Kenapa? Karena misalnya seperti diri kita kan harus dilindungi. Jadi jangan sampai kita nih secara pribadi yang beli mobil, tapi yang diasuransikan mobilnya, dirinya nggak diasuransikan. Itu cukup aneh kan sebenarnya, tapi itu banyak loh kejadian gitu. Mobilnya diasuransikan, orangnya malah nggak diasuransikan, misalnya seperti itu gitu. Kemudian ada pilar wealth accumulation, di mana kita berupaya melalui investasi dan melalui banyak hal yang dilakukan, wealth-nya itu atau aset kita itu terakumulasi atau bertambah. Jadi harus dilakukan diversifikasi produk-produk keuangan dan lainnya untuk melakukan akumulasi kekayaan. Kemudian yang ketiga, harus dipikirkan juga untuk melakukan wealth distribution, di mana kita tentu saja tidak berharap apa yang kita miliki sekarang langsung habis ke generasi kita selanjutnya, tapi dapat tetap ada dan tetap lestari gitu ya untuk generasi kita yang selanjutnya. Jadi kita dapat mewariskan ke generasi selanjutnya dengan baik, sehingga memang harus direncanakan dengan baik gitu. Kita harus melihat misalnya untuk kebutuhan cash flow kita, dana darurat kita, hutang untuk bayar hutang. Jadi untuk keamanan keuangan itu sudah ada nggak? Sudah direncanakan nggak? Termasuk untuk memanage atau memproteksi aset-aset kita tadi gitu. Jadi itu kebutuhan untuk mengamankan. Kemudian untuk mengakumulasi, ya, untuk mengakumulasi kita sudah memilih nggak atau menginvestasikan nggak aset-aset kita ke tempat-tempat yang produktif dengan portofolio yang beragam tentu saja, ya, karena kita mengenal bahwa tidak boleh menempatkan aset itu di satu tempat gitu. Jadi dengan mendistribusikan itu atau mendiversifikasi aset-aset investasi kita harapkan hasilnya akan lebih optimal. Kemudian kita juga harus memikirkan bagaimana kita nantinya atau bagian dari kekayaan kita itu dapat didistribusikan kepada generasi kita yang selanjutnya gitu. Jadi memang setiap orang atau setiap nasabah itu pasti berbeda-beda. Ada profilnya berbeda, tujuan keuangannya berbeda, kebutuhannya berbeda, sehingga memang untuk secara detail menjelaskan hal ini memang itu akan harus ada advice pribadi, one on one, pribadi ke pribadi gitu, Mas
Bram. Terima kasih. Oke baik, Pak Martua, mengamati terkait fitur unggulan, sebetulnya apa saja fitur unggulan dalam personal financial management dari Brimo ini? Ya, kalau fitur unggulan dari personal financial management di Brimo ini, yaitu satu, ada catatan keuangan di Brimo. Jadi dapat melihat arus kas masuk dan keluar dalam satu periode. Kemudian tentu saja karena ada arus kas ini, kita bisa melihat pencatatan keuangannya. Kemudian bisa mengubah siklusnya, pelaporan keuangannya bisa dilihat, dan tentu saja dapat juga mengecek kondisi keuangan kita. Jadi nanti ada fitur di mana kita memasukkan berapa dana kita, berapa hutang kita, berapa tabungan kita. Nanti kemudian sistem atau Brimo akan ngecek kondisi kita itu sehat, waspada atau bahaya gitu ya. Karena dilihat dari kondisi apa, nanti Brimo akan menghitung rasio dana daruratnya sudah cukup nggak. Tadi saya sampaikan kalau memungkinkan atau ya ini dengan kondisi yang diproyeksi akan krisis, kita berpikir yaitu harusnya ada 6-12 kali, dan dana darurat itu harus ada di produk-produk yang sangat liquid karena akan dipakai untuk transaksi, untuk memudahkan transaksi. Maka kita sangat menyarankan masukkanlah rekeningnya atau dana darurat itu di rekening Britamanya kita, seperti itu. Kemudian akan dicek juga berapa rasio tabungan gitu, berapa banyak yang kita investasikan atau yang kita tabungan dari total pendapatan kita setiap bulannya gitu. Dan itu sangat disarankan itu minimal 10%. Kemudian cicilan utang tentu saja harus diperhitungkan. Itu tidak boleh lebih dari 30% pemasukannya kita gitu. Dan dari 30% ini juga kita harus pikirkan bahwa minimal 15% itu atau setengahnya itu untuk hutang baik gitu atau hutang produktif. Dan maksimal 15% atau maksimal setengahnya itu untuk hutang yang konsumtif. Jadi jangan lebih banyak hutangnya itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif gitu. Jadi kalau hutang ya untuk bayar KPR di BRI misalnya seperti itu gitu ya. Untuk bayar KKB di BRI misalnya seperti itu, yang memang itu bisa digunakan untuk aktivitas produktif kita, Mas Bram. Demikian. Oke baik, terima kasih Pak Martua Handrika Panggabean selaku Vice President Wealth Management Bank Rakyat Indonesia BRI sudah memberi insight-nya kepada kami pada pagi hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda Pak Martua. Terima kasih Mas Bram.